Halo, selamat datang kembali di channel Felicia Hilda, masih dalam latihan soal SKB Pamong Belajar part 5. Dan kali ini kita akan belajar materi analisis dan penyusunan prioritas kebutuhan belajar. Semoga dapat menjadi referensi buat teman-teman sekalian. Soal nomor 1, data dari instrumen hasil identifikasi yang sifatnya perorangan diolah untuk menemukan bentuk statistiknya. Hal ini dilakukan agar A. Tampak lebih rapi, B. Lebih mudah untuk dilaporkan, C. Tidak terpengaruh oleh masukan baru, D. Untuk dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya sama. Jawabannya adalah D. Untuk dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya sama. Soal nomor 2. Pekerjaan tabulasi data dan analisis data merupakan dua pekerjaan yang saling berkaitan satu sama lain. Pernyataan yang sesuai di bawah ini adalah A. Pekerjaan tabulasi data lebih sukar karena petugas harus menyiapkan lembaran tali. B. Analisis data lebih sulit karena petugas dituntut untuk membuat kesimpulan dari data yang diamati sebagai gejala umum. C. Keduanya sama sulitnya karena petugas harus berpikir. D. Keduanya sama mudahnya karena petugas tidak perlu berpikir. Jawabannya adalah B. Analisis data lebih sulit karena petugas dituntut untuk membuat kesimpulan dari data yang diamati sebagai gejala umum. Soal nomor 3. Kegunaan lembaran tali adalah A. Membantu pemindahan informasi menjadi data statistik. B. Sekedar membantu perhitungan. C. Tidak ada gunanya. D. Tidak memiliki informasi apapun. Jawabannya adalah A. Membantu pemindahan informasi menjadi data statistik. Soal nomor 4. Mengapa dalam pengolahan data sasaran didik perlu dikelompokkan berdasarkan umur? A. Agar data tampak lebih singkat. B. Untuk memudahkan penyusunan program. C. Sebenarnya tidak perlu, tanpa pengelompokan umur pun data dapat juga diolah. D. Agar pengolahan menjadi lebih mudah. Jawaban yang benar adalah B. Untuk memudahkan penyusunan program. Soal nomor 5. Instrumen identifikasi memuat pertanyaan siapa saja yang punya keinginan untuk belajar dan siapa saja yang tidak punya keinginan untuk belajar. Jika ada pernyataan demikian, apakah warga masyarakat yang tidak ingin belajar tidak perlu diperhatikan lagi? A. Tidak perlu. Penyelenggaraan program dikhususkan untuk yang berminat saja. B. Tetap harus diperhatikan karena program PNF diharapkan dapat memotivasi masyarakat yang tidak ingin belajar menjadi ingin belajar. C. Boleh diperhatikan, boleh tidak. D. Tetap harus diperhatikan karena justru merekalah sasaran prioritas program PNF. Jawabannya adalah B. Tetap harus diperhatikan karena program PNF diharapkan dapat memotivasi masyarakat yang tidak ingin belajar menjadi ingin belajar. Soal nomor 6. Jika Anda menemukan data hasil identifikasi bahwa sebagian besar warga masyarakat di atas usia 15 tahun di suatu desa lebih memilih mengikuti pendidikan keterampilan, bagaimana Anda menganalisisnya? A. Mungkin belajar keterampilan dianggap paling mudah. B. Mungkin warga masyarakat di desa itu sudah malas untuk belajar materi yang lain. C. Mungkin warga masyarakat di desa itu ingin belajar yang hasilnya dapat dipakai untuk mencari pekerjaan. D. Mungkin sebagian besar penduduk buta huruf. Jawabannya adalah C. Mungkin warga masyarakat di desa itu ingin belajar yang hasilnya dapat dipakai untuk mencari pekerjaan. Soal nomor 7. Mengapa program pembangunan desa menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan prioritas program?
A. Kegiatan akan dilakukan di desa. B. Program pembangunan desa adalah berguna bagi warga desa. C. Kegiatan belajar tidak terlepas dari program pembangunan desa. D. Setiap kegiatan yang diselenggarakan hendaknya selaras dengan program pembangunan desa sehingga dapat menunjang program pembangunan tersebut. Jawabannya adalah D. Setiap kegiatan yang diselenggarakan hendaknya selaras dengan program pembangunan desa sehingga dapat menunjang program pembangunan tersebut. Soal nomor 8. Walaupun faktor-faktor lain perlu dipertimbangkan, urutan peringkat juga perlu disusun untuk A. Mendapatkan gambaran sementara tentang jenis kegiatan yang diminati, penduduk, dan besar kecilnya jumlah peminat untuk masing-masing kegiatan. B. Sebagai langkah akhir setelah faktor-faktor lain dapat dipertimbangkan. C. Untuk dapat memastikan bahwa prioritas pertama yang harus dilaksanakan. D. Menunjukkan bahwa yang banyak peminatnya yang harus segera dilaksanakan. Jawabannya adalah A. Mendapatkan gambaran sementara tentang jenis kegiatan yang diminati, penduduk, dan besar kecilnya jumlah peminat untuk masing-masing kegiatan. Soal nomor 9. Upaya terakhir dalam menentukan prioritas kebutuhan belajar yang akan dilaksanakan adalah mendapatkan konfirmasi sekali lagi kepada calon sasaran didik. Hal ini dilakukan untuk A. Mendapatkan keyakinan bahwa kegiatan yang dipilih adalah benar-benar kebutuhan dan bukan sekedar keinginan. B. Mengecek apakah pilihan mereka tetap. C. Mengetahui berapa orang yang berubah pilihannya. D. Mengetahui kalau ada usulan baru. Dan jawaban yang benar adalah A. Mendapatkan keyakinan bahwa kegiatan yang dipilih adalah benar-benar kebutuhan dan bukan sekedar keinginan. Demikianlah latihan soal SKB kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan boleh menjadi tambahan referensi buat teman-teman semua. Terima kasih.